Hari ini kita akan belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus tulis kepada Timotius, dia bilang, anakku, jadilah kamu kuat. Oleh apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus nggak bilang, anakku Timotius, jadi kamu kuat karena kamu pintar. Jadi kamu kuat karena kamu masih muda. Jadi kamu kuat karena kamu kaya. Jadi kamu kuat karena hebat kamu, wibawa. Enggak. Tapi Rasul Paulus bilang, jadi kuat oleh kasih karunia. Jadi oleh kasih karunialah kita bisa kuat. Amin. Bukan hanya kuat. Kasih karunia itu juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 kita sama-sama baca, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Setelah kita kuat, gak cukup hanya kuat, tapi kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ada satu lagi, selain jadi kuat, selain bertumbuh, yang terakhir, ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ini diceritakan bagaimana waktu itu gereja mula-mula pada saat tertekan, sulit untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi lihatlah ini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua apa? Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini yang ketiga. Jadi kuat, bertumbuh, dan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara mau hidup dalam kasih anugerah yang melimpah-limpah? Amin. Saya juga rindu, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah saya bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan hanya kuat, bukan hanya bertumbuh, tapi saya mau berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kasih karunia? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa kasih karunia? Ada orang bilang gini, kasih karunia itu adalah gini. Dia bilang, brother, ini zamannya zaman anugerah. Jadi kalau kita berbuat dosa, nggak apa-apa. Tuhan itu mengampuni kita. Wah. Jadi dia menyebut kasih karunia itu adalah dispensasi untuk berbuat dosa. Bebas berbuat dosa, nggak apa-apa, diampuni Tuhan. Itu salah. Itu bukan kasih karunia namanya, itu pengampunan. Tapi kasih karunia itu adalah ini, suatu kelayakan untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita terima, kita bisa terima. Itulah kasih karunia. Kita layak nggak diselamatkan? Coba lihat wajah kiri kanannya, pantas nggak orang itu diselamatkan? Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan apa kira-kira sebabnya maka kamu selamatkan kami? Apa alasanmu? Kalau Tuhan bisa ngomong secara manusia, dia bilang nggak ada alasanku. Kalau kulihat hidup itu nggak pantas kamu diselamatkan. Tapi Yesus mau selamatkan kita. Sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita terima, kita terima. Nah, yang kedua pengertiannya, kasih karunia itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita agar kita apa? Bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Lah bagi ukur, tapi ngasup sanggup kita mengatasinya. Pertanyaan saya, berat nggak untuk melakukan kehendak Tuhan? Gampang nggak? Nggak gampang. Makanya kita butuh kasih karunia. Firman Tuhan ini gampang nggak melakukan semua yang dilakukan yang difirmankan firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan bilang kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Gampang nggak itu? Enggak. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih tangan kirimu, gampang. Karena nggak gampang, maka kita butuh kasih karunia. Kira-kira kalau ada orang salah sama kita, dia udah jelas-jelas berbuat salah sama kita, gampang nggak mengampuni 70 kali 7 kali kata Tuhan? Gampang nggak? Enggak.
Kalau nggak ada kasih karunia, nggak bisa. Tapi pernah nggak Bapak Ibu orang buat salah sama Bapak Ibu bisa ngampunin dia? Pernah, karena kasih karunia. Kalau secara manusia nggak mampu kita. Itu kalau 7 kali 70 kali itu 490 kali. Dalam satu hari, dalam kasus yang sama. Itu waktu saya hitung-hitung hampir 2 menit sekali. Satu kasus, misalnya tampar orang kamu, gerbak, Tuhan ampuni dia, kita bilang. 2 menit lagi, tamparnya lagi, gerbak, Tuhan ampuni dia. 2 menit lagi, itu harus kasus yang sama, tampar lagi, gerbak, Tuhan ampuni dia. Mungkin yang keempat kali, gerbak, Tuhan ampuni dia. Mungkin yang kelima kali, gerbak, iya Tuhan. Asam pati ke lagu. Ke-6 kali gerbuk. Kalau tanpa kasih karunia nggak mampu kita. Untuk menjadi pengikut Kristus nggak gampang. Kita butuh kasih karunia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita baca sama-sama. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana lah supaya aku sabar? Nggak bisa kalau tanpa di dalam Tuhan. Gimana lah supaya aku nggak jungut-jungut lalap? Gimana lah supaya aku nggak cikurak lalap? Mulut gini cikurak lalap. Mau berhenti aku nggak bisa apa-apa kalau di luar Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu perlu di dalam Tuhan. Tuhan bisa nggak kira-kira berbuat apa-apa? Bisa. Tuhan bilang, kamu akan berbuah banyak kalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, masuk. Sekarang kita di mana? Di dalam Tuhan. Kira-kira kita bisa nggak berbuat apa-apa? Bisa, karena Tuhan di dalam kita. Kira-kira Tuhan itu diberkati nggak? Tuhan diberkati nggak? Diberkati. Kita di dalam Tuhan itu diberkati nggak? Diberkati. Tuhan kira-kira menang nggak atas dosa? Menang. Kita menang. Kalau di dalam Tuhan pasti menang. Kira-kira Tuhan pernah stres nggak? Andiko, gue akilah murid-murid gue, pernah nggak dia stres? Enggak. Kira-kira kalau kita di dalam Tuhan kita bisa stres nggak? Bilang kiri kan, makanya kamu perlu di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus pemenang nggak? Firman Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Wih, dahsyat sekali itu. Yesus pemenang, kita lebih dari pemenang. Kira-kira apa artinya lebih dari pemenang? Saya kasih contoh gini, biar Bapak Ibu nangkap artinya lebih dari pemenang itu. Semua kenal kita Mike Tyson kan? Mike Tyson itu adalah petinju kelas dunia. Dia itu hebat sekali. Dia itu pernah menjadi orang yang tak terkalahkan. Jadi satu kali mungkin dia bertanding, dia akan bertanding. Dan dalam 2 ronde dia pukul lawannya, gerbuak, jatuh. Saudara, itu kalau Mike Tyson main, itu kalau dia menang, dia pasti akan dapat cek. Itu cek uangnya besar. Bisa kalau dirupiahkan sampai miliaran. Waktu dia tinju lawannya gerbuak 2 ronde tumbang, dia langsung dapat cek. Waktu dia pulang ke rumah, dia bawa ceknya ke rumah. Waktu itu mungkin istrinya gak sempat ikut nonton langsung di ring. Jadi dia nonton dari TV di rumah. Sampai dia di rumah, hebat kali kamu ya sayang. Dipeluknya lah suaminya, jago kali kamu ya sayang. Bisa kamu pukul 2 ronde itu. Kamu itu pemenang. Datang istrinya, mana ceknya? Ibu-ibu kan suka kayak gitu. Sampai rumah, mana uangnya? Datang Mike Tyson bilang, enak aja kau. Aku yang bertanding, aku yang menang. Masa kau pula yang minta uangnya? Datang istrinya, kalau abang sayang sama aku, abang pasti kasih uangnya. Karena Mike Tyson sayang sama istrinya, dia kasihlah ceknya. Mike Tyson pemenang, istrinya lebih dari pemenang.
Itulah kita Bapak Ibu. Nick Tyson kita itu Tuhan. Tuhan udah mengalahkan iblis. Kita di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi kita itu lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, itu hanya terjadi karena kita di dalam Tuhan. Kalau saudara lawan Nick Tyson, mungkin belum satu ronde pun udah kalah kita. Ya ngomeh mati aja aku pingsan daripada ditumbuknya ya kan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, ada kata dalam. Yesus juga selalu dalam Kristus. Apa? Telah. Apa artinya telah? Sudah. Apa artinya sudah? Enggo. Apa artinya enggo? Enggak. Apa artinya unga? Sudah, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat, bukan sebagian. Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Wah, waktu saya baca ayat ini, wah ternyata Tuhan itu telah mengaruniakan kasih karunia itu kepada kita. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita di dalam Tuhan? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, nih, telah, sudah, segala, apapun masalah saudara, di ladang, di bisnis, di jualan, di usaha, di sekolah, kalau kita di dalam Tuhan, kita telah dikaruniakan segala berkat rohani. Amin. Jadi hanya orang-orang yang merasa dia nggak mampu yang akan dapat kasih karunia. Sekali lagi, hanya orang-orang yang sudah merasa dirinya Tuhan, lanai kalau aku ngasup. Hanya orang yang seperti itu yang akan dapat kasih karunia. Kalau orang yang merasa aku pengasup dengar, dia nggak akan pernah dapat namanya kasih karunia. Hanya orang-orang yang sudahlah, serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan pernah bilang di dalam Matius, dia bilang gini, marilah kepadaku apa? Segala yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku segala yang letih lesu. Yang artinya, lanai aku ngasup Tuhan. Yang artinya, udahlah Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Tuhan gak bilang, marilah kepadaku kam si jago dengar ke andu bandu. Enggak. Tuhan bilang, kami yang udah nyerah, kami yang gak mampu lagi, kami yang sudah putus asa, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayolah bangun pagi, ayo kita sama-sama belajar. Tuhan, aku gak bisa apa-apa hari ini kalau tanpa Tuhan. Saya mau ingatkan kepada jemaat bahwa kita harus hidup hari ini. Ada orang yang hidupnya bukan hari ini, hidupnya besok. Bangun pagi, iblis langsung nyapa dia, gimana besok? Wah, dia langsung, aduh ya stres, wah pekerjaanku besok gimana? Baru bangun pagi. Ya, banyak orang seperti itu, mau disusahkan besok. Sehingga dia tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari itu. Besok gimana lah ini? Besok makan apalah ini? Padahal hari ini pun masih banyaknya berasnya. Besok entah gak bisanya aku ke ladang. Besok entah gininya, besok entah gini. Coba lihat kiri kanan, ada gak wajah-wajah besok? Yesus bilang jangan khawatir akan hari apa? Esok. Kekhawatiran itu gak pernah nambah 1 tahun pun umur kita. Yang ada mengurangi umur kita. Saya mau kasih contoh gini, biar Bapak Ibu sadar gini. Misalnya saya udah handal bawa mobil. Saya punya teman yang baru-baru belajar bawa mobil. Satu kali dia bilang, ayo kita jalan, aku yang bawa katanya. Dia baru kemarin bisa belajar bawa mobil. Saya udah jago bawa mobil.
Saya duduk di samping dia, dia yang nyetir. Waktu dia kencang jalan gitu, tiba-tiba dia mau nabrak kayu. Kira-kira apa yang aku lakukan sebagai orang yang handal? Dia yang nyetir, aku yang di sampingnya. Apa yang kulakukan? Aku pasti ikut-ikutan ngerem, betul? Walaupun gak ada pedalnya, ya kan? Padahal itu tidak mempengaruhi kecepatan mobil. Itu tidak mempengaruhi kalau memang mau ditabrak, tabrak. Saudara, waktu Tuhan bilang jangan takut aku, iya labu Tuhan, kita khawatir. Itu namanya ngerem. Ngerem, padahal Tuhan jurumudi kita. Dia nggak akan pernah salah, dia nggak akan pernah nabrak. Yang harus kita lakukan apa? Ya udah, berserah aja. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Udah, tinggal di dalam Tuhan aja. Amin. Nggak usah susah mikir hari besok. Amin. Ada orang yang hidup bukan besok tapi dulu. Kenapalah aku jadinya orang Karo, kalau jadi orang Korea aku dulu. Entah mantapnya. Kenapalah aku jadi gini, kalau misalnya dulu aku jadi gini, entah mantapnya. Jangan sibuk, bilang kiri kanan, jangan sibuk tentang masa lalu. Hiduplah hari ini, amin. Kalau kita hidup hari ini, hiduplah di dalam Tuhan, maka kita akan dapat kasih karunia, amin. Saya akan tutup dengan ayat ini. Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apa kita lakukan kalau kita mau dapat kasih karunia? Datang sama Tuhan dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang menjadi tantangan kita, kita perlu kasih karunia. Kalau secara manusia kita nggak sanggup, orang dunia bilang, aduh, lanai bo terbane, udah nggak mungkin lagi. Kita datang sama tahta kasih karunia Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus juga pernah ngalamin hal yang berat. Waktu Yesus malam terakhir sebelum dia disalib, pertanyaan saya, dia gelisah nggak? Gelisah. Secara manusia dia manusia 100%. Dia takut enggak? Takut. Saya baca firman Tuhan. Yesus tulis di situ, waktu malam itu Yesus sedih dan gentar. Yesus juga pernah ngalamin satu hal yang berat rasanya. Itu sebabnya dia tahu dia enggak akan mampu. Dia tahu besok dia akan disalib. Dia tahu besok dia akan dipaku di kayu salib. Dan secara kedokteran, mati yang paling tersiksa dia bilang adalah mati disalib. Karena itu tangan kita dipaku, tangan kita itulah menahan seluruh berat tubuh kita ini. Itu sakit sekali. Untuk bernapas itu, narik ya gitu, itu butuh satu kekuatan yang sangat besar. Itulah yang Yesus akan alami. Dia tahu itu. Dan dia pikir dalam hatinya, aku gak akan mampu. Itu sebabnya dia takut dan gentar. Itu sebabnya malam itu dia sedih. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia, Yesus juga datang menghampiri tahta kasih karunia. Dia ajak muridnya, ayo kita ke Taman Getsemani. Kita berdoa di sana. Yesus tahu dia gak akan mampu. Secara manusia dia gak akan sanggup. Itu sebabnya dia bilang, Bapa, 3 kali dia bilang, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, itu keringatnya sudah seperti peluh darah. Itu secara kesehatan bilang ada satu ketika kita takut sekali, itu pembuluh darah kita bisa pecah. Dan itu keringatnya udah bercampur darah. Dan waktu itu Yesus mengalaminya, dia takut sekali. Dia berdoa, Bapa kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku.
Setelah dia berdoa sekali, dia datang sama murid-muridnya, dia lihat murid-muridnya tidur. Dia bilang berjaga-jagalah. Dia kembali lagi karena dia takut, sedih dan gentar. Dia berdoa lagi, Bapa, aku butuh kasih karunia, aku gak mampu. Dia datang lagi sama muridnya, sama juga gak berjaga-jaga. 3 kali dia berdoa, Bapa, aku butuh kasih karuniamu. Tuhan Yesus pun menghampiri tahta kasih karunia. Sampai akhirnya yang ketiga kali dia bilang, bangun, bersiaplah, karena sebentar lagi orang yang mengkhianati aku akan datang. Setelah dia dapat kasih karunia, dia jadi berani. Itu sebabnya waktu Yesus ditampar, dia enggak lawan. Waktu dia diludahin, dia diam saja. Waktu mahkota duri, itu enggak duri-duri biasa, itu durinya seperti ini tebalnya, ditusuk pas. Itu darah Yesus mengalir, dia enggak ngelawan. Kenapa? Karena ada kasih karunia yang menyertai dia. Sampai dia diolok-olok, disalib, dia enggak pernah keluar kata-kata kutuk orang ini Tuhan, enggak. Secara manusia enggak mungkin. Tapi karena kasih karunia, dia menghampiri kasih tahta karunia. Dia dapat itu. Sampai akhirnya di kayu salib. Dia bilang, Bapa, ampuni mereka. Pertanyaannya sekarang, maukah kita hidup di dalam Tuhan? Kalau kita mau, sering-seringlah hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu kita ngalamin sesuatu, datanglah sama Tuhan. Tuhan, aku udah gak mampu. Tuhan, aku butuh kasih karuniamu. Maka kita akan dapat kasih karunia. Waktu Stefanus, dia dilempari batu. Secara manusia, dia gak akan sanggup. Secara manusia, dia takut. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan, tolong aku. Artinya dia datang ke tahta kasih karunia. Tuhan kasih dia kekuatan. Sehingga sebelum dia mati, Stefanus masih bisa berkata, Bapa, jangan balaskan kesalahan yang mereka buat kepada mereka. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, mungkin secara manusia kita udah gak sanggup lagi jalan sebagai orang Kristen. Ada orang-orang yang ketika dia tahu firman Tuhan ini, dia mulai menurunkan standar Allah. Kasih karunia itu adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ada orang yang bilang, udahlah susah kali pun jadi Kristen ini. Udahlah gak usah terlalu fanatik lah. Udahlah gak usah terlalu inilah, ekstrim lah. Kalau orang gini kita ikut-ikutan aja lah. Gak apa-apa lah, gak ada lagi nanti kawan kita. Wah, itu menurunkan standar Tuhan. Saudara gak perlu takut ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada kasih karunia yang akan menghampiri kita. Walau orang sekitar kita bilang, kau ke gereja kau terus. Gak ada gunanya itu. Bayar lagi kau kuletemu, waktumu, keladanglah kita. Kita mulai dihina mungkin, kita mulai dilecehkan. Orang-orang mungkin mulai bilang kita gini-gini. Gak usah takut. Tinggal saja di dalam Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Maka ada kekuatan, maka ada kasih karunia dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu hari ini. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu punya pergumulan. Tapi di atas semuanya itu kita punya satu jawaban, yaitu hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Maka kita akan dapat jawaban yang sama. Kita akan dapat kasih karunia. Kita akan kuat. Seperti yang tadi bilang, ada orang yang melukain kita. Secara manusia kita nggak akan sanggup ngampuni dia. Tapi sudah berapa kali kita berhasil mengampuni orang lain? Itu artinya ada kasih karunia menyertai kita. Secara manusia kita berat rasanya memberi, tapi sudah berapa kali kita belajar memberi dan kita merasa damai. Itu artinya ada kasih karunia menyertai Bapak Ibu. Teruslah hidup, jadilah kuat. Ketika ada kasih karunia kita jadi kuat, kita akan terus bertumbuh dan kita akan hidup berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Amin. Kuncinya tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tinggal di dalam Tuhan dan selamat mengalami kasih karunia Tuhan. Amin.